Halo, selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan juga kamu dalam keadaan optimis ya. Karena ini adalah tentang apa sih yang potensinya kamu dapatkan di bulan Juni ya, dari kehidupan in general ya, kehidupan secara umum ya. Aku ada 3 file ya, ada yang biru, merah, dan kuning. Ini sebenarnya bukan oracle khusus tarot ya, tapi aku dapatkan ini dari seseorang Nenggelis dari Bandung ya. Coba tonton ya video ini ya. Kartu pemberianmu aku pakai untuk tarot reading ya. Em, tapi aku ingatkan bahwa ini adalah tetap pembacaan umum, jadi tidak mungkin 100% nyambung, resonate, cocok ya. Pastinya kalau mau lebih detail itu disarankan ke private reading atau personal reading, di mana nomornya nanti banyak lewat ya, oke. Dan aksi yang ditimbulkan setelah kamu mendengarkan dan menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Tetap harus bijak dalam setiap mengambil langkah apapun ya. Video ini didedikasikan untuk teman-teman aku di kuliahan ya. Anak-anak landscape tercinta yang hanya 12 orang ya. These videos are for you my lovelies, oke? Bagi yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari part 1. Bye. Halo part 1, tapi kamu pilih Own It Expansion Pack card yang warna biru ya. Nah, kita mau lihat potensi yang terjadi atau yang akan kamu dapatkan nanti di bulan Juni tahun ini ya, 2021. Jadi ini nggak timeless ya, khusus untuk bulan Juni 2021. Nah, lovelies, ini aku lihat ya, apa sih potensinya akan terjadi nanti di bulan Juni? Aku sih lihatnya seperti ini ya. Ada sesuatu yang udah kamu usahakan dan kamu berusahanya itu kenceng gitu ya. Jadi kamu berusaha semampumu, kamu berusaha sebisamu, kamu kerahkan tuh tenagamu, pikiranmu, hasratmu, passionmu ke sana ya. Seperti digambarkan ada 5 pedang, ada 7 tongkat, dan ada 4 pedang. Nah, seperti itu ya. Aku rasa sih kamu terus berusaha sampai pada suatu titik di mana kamu oke, bukannya menyerah, nggak give up, tapi kamu di sini lebih ke ya udah berpasrah. Semua usaha udah kamu lakukan, tinggal kamu menunggu hasil ya. Tinggal berpasrah kepada semesta. Atau ini adalah 4 pedang, ini adalah pesan dari semesta agar kamu ada di suatu kondisi di mana kamu harus memasrahkan semua yang telah kamu usahakan itu kepada semesta ya, karena pastinya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Tinggal nunggu semesta menyediakan suatu divine timing untuk memberikan apapun yang kamu inginkan. Karena ke depan aku lihat ada energi 2 vessel, ini adalah 2 piala ya, dimana seperti aku lihat dari ilustrasinya ya, ada 2 orang yang tuker-tukeran piala nih ya. Bisa juga diartikan kalau ini tentang bisnis, karir, kehidupan pribadi, misalnya ini koneksi dengan temanmu, orang tuamu, seperti itu, ini kamu akan membaik ya, akan membaik di bulan Juni. Dan apabila ini adalah tentang cinta, aku rasa apa yang kamu usahakan, apa yang kamu upayakan ya, bisa juga diartikan ada yang LDRan, ada yang jarang banget ketemu ya, ada yang ingin melangkah selangkah lebih maju ke depan. Itu kamu udah usaha nih, tapi ada sesuatu hal yang membuat kamu sepertinya terhenti ya. Bisa koneksi kamu, bisa juga ada hal luar yang tidak memungkinkan kamu melangkah lebih maju ke depan. Kamu akan mendapatkan pencerahanmu itu, ke depan kamu akan selangkah lebih maju, kamu akan lebih dekat lagi. Kalau ini tentang cinta ya lovelies. Nah, di sini aku lihat kamu lebih banyak energi Gemini, Libra, Aquarius ya. Ada Gemini, maksud aku Aries, Leo, Sagittarius, dan Cancer, Pisces, Scorpio ya. Oke, lovelies, coba aku lihat sekarang di oracle-nya ya. Nanti ini belakang aja, karena ini seperti kayak PR gitu loh. Jadi kartunya ini tentang apa sih yang harus kamu jawab, apa juga yang harus kamu lebih fokus untuk dilakukan ya. Atau bisa juga kayak guidance gitu, kayak petunjuk agar kamu melakukan sesuatu hal di mana itu adalah demi kebaikan kamu ya. Coba aku lihat
ini untuk kehidupanmu secara umum ya, apa akan terjadi? Ini pesan ya, seperti digambarkan 4 pedang seperti aku bilang tadi, itu kamu harus lebih menyeimbangkan usahamu dan doamu. Meditate and contemplate ya, bisa juga kamu lebih banyak usahanya ya, tapi kamu lupa berdoa. Kamu lupa mengambil nafas, to breathe in and to breathe out ya, memasukkan energi positif dan mengeluarkan energi negatif. Seperti itu. Nah, ketika kamu berpasrah, ketika kamu sudah membuka jiwamu gitu ya, untuk berserah kepada semesta, biar semesta tuh kalau kamu membukakan pintu jiwamu itu, masuklah suatu inspirasi, masuklah suatu intuisi agar kamu bisa melakukan langkah ke depan atau menunggu suatu pencerahan, karena pastinya nanti semesta itu membukakan jalan untukmu seperti digambarkan two of vessel ini ya. Oke? Ada the end of a life cycle approaches. Bisa juga diartikan apapun yang kamu usahakan di sini, kan aku lihat kamu berusaha kencang banget, berusaha keras banget ya. Nah, akan ada suatu akhir dari apapun yang kamu usahakan. Ini cycle-nya tough banget ya, kencang banget. Ini paling aku pilih juga. Emang ada sesuatu yang aku tunggu nih ya. Kalau aku lebih ke bisnis, lebih ke finansial ya. Nah, mudah-mudahan sih di Juni ini ada pencerahan bahwa atau ada suatu ending dari sesuatu yang udah aku usahakan, udah aku perjuangkan gitu ya. Nah, mudah-mudahan akan segera berakhir dan kamu mendapatkan hasilnya ya, seperti itu. Coba kalau di soal love ya, apa sih potensinya Juni ini yang akan kamu dapatkan? Bentar ya. The sword and the rose ya, bukan gun and the roses, tapi the sword and the rose. Clarity, truth, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, and power. Bisa. Jadi sebenarnya selaras nih ya, yang aku tadi bicarakan, lihat dari energi tarotnya, aku sih lebih melihat bahwa di cinta pun kamu akan mendapatkan suatu pencerahan ya, ada revelation, ada suatu kebenaran akhirnya terungkap, ada suatu kejelasan ya, dan ada suatu aku rasa sih suatu pencerahan ini lebih mendekatan kamu ya. Ini aku terjemahkan secara bebas. Ada suatu kedekatan yang akhirnya kamu harapkan itu akan terjadi nanti di bulan Juni ya, lovelies. Oke, sword and rose ya, berarti suatu langkah ya. Sword itu kan lebih ke aksi ya, dan rose itu ada suatu kayak persembahan rose gitu ya. Ini rose juga kali ya kan. Ada persembahan cinta ya. Bisa juga diartikan kalau kamu singles ya, bisa juga ada seseorang mungkin berani mengambil langkah untuk menyatakan cintanya, atau kalau kamu maskulin ataupun kamu feminin juga so what gitu. Kalau kamu ingin menyatakan cinta ya, berikanlah the rose itu. Oke. Nah, sekarang aku akan lihat ini sih aku lebih lihatnya ke PR ya. Set an intention for today, this month, and this year. Write it out. Oke, jadi aku sih lihat ini lebih ke manifestasi. Ini manifestasinya kamu bisa set untuk sehari, 1 bulan, atau the whole year ya, karena 6 bulan lagi loh 2021 ini ya pastinya. Atau kamu bisa review manifestasi kamu yang kamu tulis di jurnal kamu, apa yang sudah terjadi, apa yang belum. Kamu harus fokuskan ke hal-hal yang pastinya kamu inginkan dan itu belum terjadi ya. Jadi aku lihatnya lebih start manifesting now ya. Kalau belum, start it now ya, mulai dari sekarang. Kalau sudah, berarti kamu bisa review ya, lovelies. Ini emang PR aku yang aku lakukan untuk mereview manifestasi ya, untuk lebih banyak berdoa dengan keyakinan manifestasi itu ya, bahwa itu akan terjadi, bahwa semesta akan memberikan apa yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan ya. Mudah-mudahan sih selaras ya, semesta akan memberikan apapun itu sesuai dengan divine timingnya. Berpikir positif bahwa apapun itu untuk kebahagiaanmu, untuk cintamu. Kasih banyak ya Pal 1 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih yang warnanya merah ya, Onit Expansion Card ya, pemberian dari sahabat aku, Nenggelis dari Bandung. Nah,
ini adalah tentang apa sih yang potensi yang kamu dapatkan di bulan Juni ya. Ini aku lihat di tebaran kartu tarotnya, um, ada the Tower ya, ada Queen of Swords, ada King of Vessel, dan ada Ace of Staffs ya. Ini Ace of One. Nah, ada sesuatu terjadi ya, akhir-akhir ini atau sudah berlalu, ada sesuatu yang sepertinya susah kamu terima. Ada suatu peristiwa di mana aku rasa kamu kayak nggak siap nerima itu, kayak the tower moment ya, dimana kamu merasa itu ada sesuatu yang tidak kamu harapkan. Bisa juga ada suatu pencapaian yang tidak kamu raih, atau kamu sudah merencanakan sesuatu tapi tahu-tahu di tengah jalan hancur, atau ada cinta yang luruh. Bisa juga seperti itu ya, kan ini adalah tentang pembacaan umum ya lovelies. Nah, aku rasa di awal-awal kamu ngelawan nih. Kamu nggak mau itu terjadi. Kamu berusaha untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, ada King of Vessel, ini Raja Piala ya. Ini bisa suatu pesan atau emang kamu sudah menuju energi sini ya. Ini adalah suatu kondisi di mana akhirnya kamu berserah. Akhirnya kamu berpasrah. Akhirnya kamu ikutin alur apapun yang semesta bawakan untukmu. Karena biasanya The Tower ini meruntuhkan sesuatu di belakang. Untuk apa? Untuk dirimu. Ya, sesuatu terjadi bukan terhadapmu, tapi untukmu ya, seperti itu. Nah, The Tower ini adalah meruntuhkan sesuatu yang tidak selaras untukmu di masa sekarang, terutama di masa depan di mana seharusnya kamu terjadi. Kamu sedih, kamu kecewa, iya. Tapi ini sih aku lebih lihatnya ke blessing in disguise. Ada suatu berkah di balik suatu musibah ya, seperti itu. Karena ke depan kamu akan mendapatkan suatu pembaharuan. Ini Juni akan potensinya kamu dapatkan adalah suatu pembaharuan ya. Seperti tongkatnya ini ada kayak sayap-sayap malaikatnya, kamu akan dibimbing semesta, diarahkan semesta ke suatu tempat di mana seharusnya berada. Ini bisa suatu keruntuhan di cinta ya, putus kamu dengan seseorang ya, bisa juga di bisnis, di karir, atau kehidupan pribadimu di mana kamu dipisahkan dengan orang-orang yang tidak selaras untukmu di depan ya. Kalau ini adalah tentang hubungan personal. Apabila ini adalah tentang karir atau bisnis, pastinya kamu di depan ada suatu kerjaan atau bisnis yang emang selaras untukmu, di mana kamu seharusnya berada sesuai dengan misi jiwamu. Gitu loh, lovelies. Kamu di sini banyak energi Aries, Leo, Sagittarius, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Oke, lovelies, aku akan buka oracle-nya ya. Oops. Coba aku lihat dulu di kehidupanmu in general ya. Ada step out of your comfort zone. Ini sih aku lihatnya bisa saja karena ada suatu terjadi di mana kamu tidak berharap itu terjadi, seperti ada the tower moment ini. Biasanya ya, ini aku pernah alami ya, kalau ada tower moment, misalnya waktu itu aku seperti kayak kehilangan kerjaan kan, ada yang berkhianat, itu aku jadi males gitu loh untuk mulai sesuatu ya, karena masih belum move on. Nah, bisa juga diartikan kamu harus melepaskan belenggu itu dan mulai keluar dari apapun yang gak belenggu kamu ya. Don't let your pride get in your way. Pastinya ada suatu kondisi ya, ada perasaan di dirimu, di jiwamu, di mana kamu merasa hancur ya, karena ada the tower moment. Di sini aku merasa kamu menyalahkan dirimu sendiri. Padahal apapun yang terjadi emang itu sudah terjadi ya, dan apa yang harus kamu lakukan adalah mengambil hikmah dari situ ya, karena sudah tidak bisa diperbaiki. Nasi sudah menjadi bubur. Yang kamu bisa lakukan adalah memperbaiki masa depanmu, mengarahkan lebih fokus ke masa depanmu ya, dan jangan sampai pride-mu itu mengganggu jalanmu ke depan ya, seperti itu. Jadi ada pride, ada sesuatu di jiwamu, ada belenggu yang menghambat untuk meraih masa depan. Terutama di Juni ini aku rasa kamu akan mendapatkan suatu pencerahan ya, ada suatu pembaharuan, ada suatu renewal ya. Coba kalau ini tentang cinta kita lihat ya, ada clock, ada suatu ini aku terjemahkan secara bebas ya, lovelies. Aku rasa ya, kamu harus keluar dari zona nyamanmu ini, kamu harus keluar dari situasi yang dimana semesta ya tuh ngeruntuhin sesuatu yang emang tidak layak untukmu di depan, tidak selaras untukmu, di mana seharusnya kamu berada di depan ya. Nah, itu harus cepat ada waktu ya, TikTok
ya. Atau ini bisa juga kalau aku lihat di Oracle ini ya, ini adalah waktu kamu untuk healing ya, seperti digambarkan King of Vessel ini. Ya udah, kamu pasrah, healing untuk menyembuhkan jiwamu yang pastinya kamu kaget, terluka, ada kecewaan, mungkin juga ada tangis, ada heartbroken di situ ya. Apapun itu, ke depan ada progres, kamu akan menemukan pencerahanmu ya, seperti itu. Pastinya pencerahan ini, kalau ini soal cinta, ke depan tuh kamu sepertinya menyadari bahwa yang di belakang itu emang layak untukmu. Kamu layak mendapatkan cinta. You deserve love yang emang ditakdirkan untukmu. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan yang emang kamu layak dapatkan. Di belakang malah kamu tidak mendapatkan itu ya. Oke, aku doakan loh, kalau kamu ini tentang cinta, segera menemukan pencerahan dan cepat healing agar kamu bisa mendapatkan cinta, di mana cinta itu emang yang ditakdirkan untukmu ya. Coba kita lihat apakah yang dituliskan oleh On It Expansion Pack ya. Nah, ini ada sesuatu yang harus kamu jawab ya, sesuatu yang harus kamu ingat-ingat lagi nih. Who is in your life? Who in your life do you want to build a deeper relationship with? Ya, nah katanya sih kirim aja fotonya kartu ini ke mereka. Nah pastinya ya, kalau aku pernah dulu dalam situasi di mana broken hearted, kamu yang seseorang yang ingin kamu punya hubungan yang dalam banget pasti orang tua kamu, terutama ibu ya. Tapi apapun itu, siapapun boleh ya, misalnya teman kamu ingin curhat, misalnya kalau ternyata ada kehancuran di bisnis atau di karir, kamu ingin lebih punya deeper relationship dengan pasangan kamu, siapapun itu, kirimkan ini sebagai tanda bahwa kamu ingin punya deeper relationship dengan siapapun yang kamu mau ya. Makasih banyak loh Pile 2 sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pile 3, tadi kamu pilih yang warnanya kuning ya, On It Expansion Pack-nya. Coba kita lihat, kamu ada 5 of Pentacles, ada 2 pedang, ada 8 koin, dan ada The Empress. Nice. Oke. Kamu banyak energi Virgo, Taurus, Capricorn. Ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Oke. Kita lihat ya lovelies. Aku sih lihat di sini ya, apa yang potensi yang kamu dapatkan di bulan Juni ini ada suatu kenyamanan. Kamu mengambil alih lagi kontrol hidupmu ya. Karena di sini aku lihat di energi sekarang atau sedikit ke belakang, ada suatu pencarian jati dirimu, pencarian cintamu, karena kamu merasa ada sesuatu nih terjadi, ada suatu hal di mana kamu merasa cinta yang kamu layak dapatkan itu tidak kamu temukan. Atau ini adalah suatu pencarian finansial ya, di mana kamu udah berusaha keras tapi hasilnya itu tidak sepadan dengan usaha yang kamu sudah keluarkan ya. Ada kenyamanan pastinya luruh di situ ya, mau cinta, mau karir, mau bisnis, atau kehidupan pribadimu dengan hubunganmu dengan personalmu dengan misalnya keluarga dekat atau teman-teman ya. Di sini aku rasa kamu ragu untuk melangkah ya. Kamu ragu karena kamu masih terbelenggu oleh sesuatu yang tidak kamu dapatkan. Misalnya cinta yang tidak kamu dapatkan, kehangatan yang tidak kamu dapatkan, dan aku rasa materi yang kamu dapatkan ya. Nah, di sini 8 koin ini adalah, aku lihatnya sebagai satu pesan agar fokus aja ke apa yang kamu lakukan. Cinta yang tidak kamu dapatkan bisa saja itu memang tidak layak untukmu. Teman yang mengkhianati kamu ya, ternyata aslinya keluar tuh dan kamu tahu, ya udah tidak layak juga ya ada di circle kamu. Nanti kamu akan ketemu teman-teman jiwamu. Lakukan aja biasa yang kamu lakukan seperti itu ya, karena nanti pastinya kamu akan nyaman dengan dirimu, nyaman dengan circlemu. Aku ya sekarang setelah 2 tahun terakhir ini, circle aku jauh lebih sedikit, tapi mereka lah teman sejiwa aku, mereka lah yang menyemangati aku ketika aku down ya, mereka lah yang benar-benar tulus mencintai ya, seperti itu. Tidak ada modus ya baliknya ya, seperti itu. Kalau ini tentang karir, keuangan ya, aku rasa sih ke depan kamu akan mendapatkan finansialmu. Usaha itu, hasil itu tidak mengkhianati
Kebalik ya, usaha itu tidak mengkhianati hasil, ya seperti itu. Karena kenyamanan itu akan kamu dapatkan. Aku rasa sih kamu nyaman, bisa juga kamu puas dengan apa yang udah kamu usahakan, ya seperti itu. Oke? Hmm. Coba aku buka sekarang di oracle-nya ya Lovelies. Kita lihat di Moonology. Take time to breathe out. Inilah waktunya kamu mengeluarkan energi negatif ya, mengeluarkan karbon dioksida itu kan racun ya, makanya dikeluarin ya kalau nafas ya. Nah, take time to breathe out. Oke? Karena di sini saatnya kamu melepaskan diri dari orang-orang yang tidak selaras, dari apapun yang gak selaras ya seperti itu, agar kamu nyaman. Juni kamu akan nyaman aja ya, bisa juga secara finansial, bisa juga secara personal kamu ya. Coba aku buka lagi. Oh my god, ada prosperity lies ahead. Waduh, aku nggak pilih pilih ini nih. Bagi yang pilih pilih ini, congratulations ya, selamat ya, karena ada satu keberkahan di finansial. Karena aku sih lihat juga di sini kamu ada yang strugglingnya itu di finansial ya, dimana kamu berusaha nyari-nyari sesuatu yang emang layak untukmu ya, nyari kerjaan bisa juga seperti itu. Nah kamu sih ke depan di Juni ini kamu nyaman lagi, bisa juga kamu akan mendapatkan kesempatan karir ya, atau ada suatu, kalau kamu bisnis, usahamu ini yang terus kamu lakukan walaupun sepertinya ada jalan buntu, tapi ke depan usaha itu tidak mengkhianati hasil ternyata ya, dan kamu akan nyaman gitu loh. Oke, sekarang kalau tentang love ya, kita lihat pile 3. My god, palm tree emang kenyamanan sih. Oh my god, pile 3 ya, Juni ini kamu akan mendapatkan keberkahan di finansial, juga di cinta aku rasa ya, ada stabilitas, ada keamanan, ada pertumbuhan juga ya. Jadi segalanya tuh udah permanen nih ya, kenyamanan kamu ini. Bisa juga diartikan kekasihmu ini mungkin nantinya ada potensi untuk mengajak kamu selangkah lebih jauh, di mana nanti kamu ada suatu ikatan yang permanen, jadian malah ya, atau jadi ke tunangan, ke nikah. Aku doakan ke arah sana ya. Ada flexibility juga, ada endurance juga, apapun itu bisa saja kamu compromise sehingga kamu bisa maju ke depan seperti itu ya. Dan kamu kalau udah punya pasangan ya, maksud aku kalau yang belum punya pasangan, mudah-mudahan sih kamu nyaman dulu mengisi hidupmu dengan cinta, biar cinta itu nanti tertarik kepadamu ya, orang-orang yang selaras, orang-orang yang sejiwa, soulmate-mu juga datang ke arahmu ya. Oke. Nah terakhir ini aku akan buka Own It Expansion Pack ya. Ini ada sesuatu yang bisa saja harus kamu lakukan atau pesan ya. Nah, di sini kartu bertanya, ini adalah PR yang harus kamu jawab ya. Nggak usah jawab, maksud aku jawabnya masing-masing ya yang nonton ya. Pasti kan banyak nih jawabannya. What have you become newly aware of within yourself recently? Nah, ada pertumbuhan di jiwamu, aku rasa ada perkembangan spiritual ya, atau apapun itu, misalnya ada sesuatu tuh bermaju gitu atau berkembang. Apa sih yang baru saja terjadi di dirimu ya, yang baru terjadi itu ternyata membuatmu ke arah kebahagiaanmu, mengarahkanmu ke arah cintamu ya. Kamu jawab, get specific. Karena dengan ini kamu tuh kayak bermanifestasi, kamu tuh kayak menanamkan dan meminta semesta untuk mengarahkannya kepadamu. Misalnya kalau aku ya, kan ada sesuatu yang aku usahakan tapi hasilnya belum ada. Berarti apa sih? What have I become newly aware of within myself recently? Jadi lebih sabar. Dan ternyata berkah itu nggak datang dari yang aku tunggu. Ternyata berkah itu datang dari berbagai pintu. Kayak gitu ya. Makasih banyak loh pile kuning, pile 3 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye.